Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felania Gitasha dari Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang. Saya akan menyampaikan mengenai model-model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang berisi prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimensiasi oleh teman sebaya. Pembelajaran inovatif biasanya berlandaskan paradigma konstruktivistik, membantu siswa untuk menginternalisasi, membentuk kembali, atau mentransformasikan informasi baru. Pembelajaran yang pertama adalah model pembelajaran berbasis portofolio. Model pembelajaran ini merupakan alternatif cara belajar siswa aktif dan cara mengajar guru aktif. Karena selama proses belajar mengajar, guru dan siswa akan dihadapkan pada banyak kegiatan. Model pembelajaran berbasis portofolio ini merupakan suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik untuk memahami materi secara mendalam melalui pengembangan materi yang telah dikaji dan menggunakan berbagai sumber bacaan. Prinsip-prinsip dasar model pembelajaran berbasis portofolio. Yang pertama, prinsip belajar siswa aktif. Proses pembelajaran dengan menggunakan metode ini berpusat pada siswa. Dengan demikian, metode ini menganut prinsip belajar siswa aktif. Aktivitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran, dari mulai fase perencanaan di kelas, kegiatan di lapangan, dan laporan. Yang kedua, kelompok belajar kooperatif. Prinsip ini merupakan proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Kerjasama antara siswa dan antar komponen-komponen lain di sekolah, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dan lembaga terkait. Kerjasama antar siswa jelas terlihat pada saat kelas sudah memilih satu masalah untuk dibahas dan dikaji bersama. Semua pekerjaan disusun, orang-orangnya ditentukan, dan komponen-komponen akan diteliti. Yang ketiga, pembelajaran partisipatorik. Model pembelajaran portofolio melatih siswa belajar sambil mempraktikkan. Salah satu bentuknya adalah siswa belajar hidup berdemokrasi. Karena dalam setiap langkah dalam model ini memiliki makna yang ada hubungannya dengan praktik hidup demokrasi. Dan yang keempat, reactive teaching. Dalam menerapkan model pembelajaran ini, guru perlu menciptakan strategi yang tepat agar siswa mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Motivasi yang seperti itu akan tercipta jika guru dapat meyakinkan siswa akan kegunaan materi bagi kehidupan nyata. Dengan demikian, guru juga harus dapat menciptakan situasi sehingga materi pelajaran selalu menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran portofolio. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini, pengajar bersama peserta didik mendiskusikan tujuan dan mencari masalah yang terjadi pada lingkungan terdekat. Misalnya masalah yang ada dalam keluarga sampai dengan masalah lingkungan terjauh. Misalnya masalah yang menyangkut hubungan antar bangsa. Yang kedua, memilih masalah untuk dikaji di kelas. Berdasarkan perolehan hasil wawancara dan temuan informasi, mereka akan membuat daftar masalah yang selanjutnya secara demokratis kelompok untuk menentukan masalah yang akan dikaji. Yang ketiga, mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas. Pada langkah ini, masing-masing kelompok kecil bermusyawarah dan berdiskusi serta mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang akan dikaji. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Portofolio yang dikembangkan meliputi dua sesi, yaitu yang pertama, sesi penayangan, yaitu portofolio yang akan ditayangkan sebagai bahan presentasi kelas pada saat showcase. Dan yang kedua, sesi dokumentasi, yaitu portofolio yang disimpan pada sebuah map jepit yang berisi data dan informasi lengkap setiap kelompok portofolio. Yang kelima, penyajian portofolio. Setelah portofolio kelas selesai, kelas dapat menyajikannya dalam kegiatan showcase atau presentasi. Kegiatan ini akan memberikan pengalaman yang sangat berharga pada siswa dalam hal menyajikan gagasan-gagasan kepada orang lain dan belajar meyakinkan mereka agar dapat memahami dan menerima gagasan tersebut. Selanjutnya adalah model pembelajaran konstekstual. Model pembelajaran ini membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya
dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan melibatkan 7 komponen utama pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan penilaian sebenarnya. Tujuan pembelajaran kontekstual adalah untuk membekali siswa berupa pengetahuan dan kemampuan yang lebih realistis, karena inti pembelajaran ini adalah untuk mendekatkan hal-hal teoritis ke praktis. Dalam konteks ini, peserta didik perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dalam situasi apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, belajar menghasilkan perubahan perilaku anak didik yang relatif permanen. Artinya, peran penggiat pendidikan, khususnya guru dan dosen, adalah sebagai pelaku perubahan. Yang kedua, anak didik memiliki potensi yang dapat ditumbuh kembangkan tanpa henti. Dan yang ketiga, perubahan atau pencapaian kualitas ideal. Berikutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas terstruktur. Pembelajaran kooperatif dikenal dengan pembelajaran secara berkelompok. Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif: yang pertama, belajar bersama dengan teman. Yang kedua, selama proses belajar terjadi tatap muka antar teman. Yang ketiga, saling mendengarkan pendapat antar kelompok. Yang keempat, belajar dari teman sendiri dalam kelompok. Yang kelima, belajar dalam kelompok kecil. Yang keenam, produktif berbicara atau saling mengemukakan pendapat. Yang ketujuh, keputusan tergantung pada mahasiswa tersendiri. Dan yang terakhir adalah peserta didik yang aktif. Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan hasil akademik dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas akademiknya. Yang kedua, pembelajaran kooperatif memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial yang dimaksud antara lain berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok, dan sebagainya. Selanjutnya, model listening dan problem solving. Kemampuan listening dan problem solving merupakan keterampilan utama yang harus dimiliki siswa ketika mereka meninggalkan kelas untuk memasuki dan melakukan aktivitas di dunia nyata. Aktivitas problem solving diawali dengan konfrontasi dan berakhir apabila sebuah jawaban telah diperoleh sesuai dengan kondisi masalah. Kemampuan pemecahan masalah dapat diwujudkan melalui kemampuan listening. Model listening dan problem solving dalam pembelajaran memiliki 5 langkah pembelajaran, yaitu: yang pertama, membaca dan berpikir. Yang kedua, mengeksplorasi dan merencanakan. Yang ketiga, menseleksi strategi. Yang keempat, menemukan jawaban. Dan yang terakhir, refleksi dan perluasan. Selanjutnya, model inquiry training. Untuk model ini terdapat 3 prinsip kunci, yaitu pengetahuan bersifat tentatif, manusia memiliki sifat ingin tahu yang alamiah, dan manusia mengembangkan individualitas secara mandiri. Prinsip pertama, menghendaki proses penelitian secara berkelanjutan. Prinsip kedua, mengindikasi pentingkan siswa melakukan eksplorasi. Dan yang ketiga, kemandirian, akan bermuara pada pengenalan jati diri dan sikap ilmiah. Model inquiry training memiliki 5 langkah pembelajaran. Yang pertama, menghadapkan masalah. Yang kedua, menemukan masalah. Yang ketiga, mengkaji data dan eksperimentasi. Yang keempat, mengorganisasikan. Dan yang terakhir, menganalisis proses penelitian untuk memperoleh prosedur yang lebih efektif. Itu tadi model pembelajaran inovatif yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.